Aksi penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan diwarnai tembakan dari tim Reskrim Polres Karawang di tempat persembunyian pelaku di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 5 orang ini, 2 pelaku yang berusaha kabur terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak bagian kaki. Sementara 1 pelaku lainnya yang kabur tewas akibat terjatuh dari kendaraannya saat hendak kabur. Sedangkan 2 orang pelaku lainnya yang merupakan bapak dan anak berhasil lari kabur dari pengejaran petugas. Kasus bermula dari laporan korban yang motor miliknya dicuri di dalam rumahnya. Korban sempat mengetahui aksi pelaku dan berusaha merebut motor korban yang sedang didorong di depan rumahnya. Namun tak disangka pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban hingga melukai telapak tangannya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah alat bukti kejahatan. Hingga kini polisi masih memburu 2 orang pelaku lain yang menjadi DPO. Polisi menangkap 1 dari 2 pembobol minimarket di Wonosobo, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Sementara pelaku lain ditangkap di rumahnya di Kendal. Keduanya terbukti membobol sebuah minimarket di kawasan Parakan, Temanggung beberapa waktu lalu. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku mengambil 148 bungkus rokok, telepon seluler, dan barang lain yang dimasukkan ke dalam keranjang. Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Didik Triwibowo, mengatakan keduanya telah beraksi di sejumlah tempat. Pelaku masuk minimarket dengan merusak plafon. Telah melakukan di 3 TKP. TKP selain di Indomaret Parakan itu yaitu Alfamart Kledung, namun gagal karena di Alfamart tersebut atapnya sudah ada rangka besinya, ada jeruji besi. Jadi yang bersangkutan sudah merusak plafon, namun dengan adanya jeruji besi yang bersangkutan tidak bisa masuk di Alfamart tersebut. Polisi juga telah menyita barang bukti seperti alat membobol minimarket, keranjang, dan sejumlah barang curian. Dari hasil curian ini dijual dengan harga di bawah pasaran dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Sindo Today, program yang hadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya, Nata Arman. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan, dan ini dia. Naikkan pajak bumi dan bangunan tidak hanya di Pati, sejumlah daerah menaikkan PBB lebih dari 100%. Antusias mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Istana Merdeka Jakarta, ribuan warga antri mengambil undangan fisik. Sidang tahunan MPR 2025 dan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto digelar hari ini. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi. 2 kelompok warga di Manggarai, Jakarta Selatan terlibat tawuran pada Kamis petang. Meski tidak menelan korban, tawuran tersebut menyebabkan kemacetan. Dua kelompok warga Manggarai, Jakarta Selatan tawuran di terowongan Manggarai, Jakarta, Kamis petang. Saling lempar batu hingga petasan tak terelakkan dalam tawuran ini. Bahkan sejumlah warga nampak membawa senjata tajam untuk melukai lawannya. Menurut Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan, pihaknya langsung membubarkan massa yang terlibat tawuran. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam aksi tawuran 2 warga Manggarai tersebut.
Namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti selama kurang lebih 30 menit. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga cemburu, seorang pria di Gorontalo menghabisi nyawa seorang yang diduga selingkuhan istrinya. Korban tewas di tempat setelah ditikam berulang kali oleh pelaku. Seorang pria di Gorontalo nekat menghabisi nyawa seseorang yang diduga menjadi selingkuhan istrinya. Kejadian bermula saat pelaku menemukan isi percakapan korban bersama istri pelaku di aplikasi pesan singkat. Dalam isi pesan, keduanya sepakat untuk saling bertemu. Menemukan pesan itu, pelaku kemudian memancing korban untuk bertemu di desa Lauwonu dengan menggunakan ponsel istrinya. Saat korban tiba di lokasi, pelaku seketika menikam korban sebanyak 5 kali hingga mengakibatkan korban tewas seketika. Pelaku mendapati istrinya sedang chatting mesra dengan seseorang yang ternyata itu adalah korban sendiri. Jadi di saat dia mendapati istrinya sedang chatting mesra, dia rampas handphone tersebut. Setelah dia rampas handphone tersebut, dia langsung menchatting korban. Usai melakukan aksi pembunuhan, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek setempat. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Dari Gorontalo, Nurfaizila Hasan, iNews melaporkan. Seorang supir di Sidoarjo, Jawa Timur diduga menjalani kerja sampingan sebagai pengedar sabu. Polisi menemukan 74 paket sabu seberat 186 gram senilai ratusan juta rupiah di rumahnya. Meski sempat berkelit dan tidak mengakui, seorang pria di Sidoarjo ditangkap petugas usai polisi menggeledah rumahnya dan menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu. Pria yang berprofesi sebagai sopir diduga memiliki kerja sambilan sebagai pengedar sabu di wilayah Sidoarjo. Dari dalam rumah pelaku, polisi menyita 74 paket sabu seberat lebih dari 186 gram senilai ratusan juta rupiah siap edar. Ini berapa paket, Mas? Oleh polisi, pelaku bersama barang bukti sabu berikut peralatannya langsung dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk kemudian menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan.